Perkenalkan, nama saya Elisa Putri Damanik, NIM 20105702 dari kelas manajemen siang. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari jurnal artikel saya. Adapun judul dari jurnal artikel saya ialah Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perbankan. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat juga dengan MSDM merupakan ilmu yang menjelaskan bagaimana mengatur fungsi dan ikatan tenaga kerja. Pengaturan ini dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat digunakan dengan maksimal untuk mencapai tujuan bersama dari perusahaan. Manajemen sumber daya manusia dalam kajiannya akan menggabungkan antara berbagai bidang ilmu yaitu psikologi, sosiologi, dan ilmu lainnya. Ilmu sosiologi dimasukkan dalam kajian MSDM karena kita melakukan interaksi dengan sesama manusia. Dengan begitu, dengan adanya ilmu sosiologi, sesama manusia atau bawahan dapat mengetahui cara-cara untuk berhubungan langsung maupun tidak langsung. Dan mengapa psikologi masuk dalam kajian sumber daya manusia? Karena kita mempelajari tentang psikis manusia dan bidang ilmu lainnya yang termasuk dalam kajian yang sesuai. Pada slide kedua, menurut Antariksa 2022, menyatakan sumber daya manusia dalam bisnis perbankan yang sangat penting, karena usaha perbankan termasuk salah satu jenis usaha pelayanan jasa yang diberikan untuk masyarakat khususnya dalam hal yang berhubungan dengan finansial. Pelayanan berasal dari kata pelayanan yang berarti perihal atau cara melayani. Sedangkan menurut istilah, pelayanan adalah aktivitas yang diberikan untuk membantu menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari suatu pihak ke pihak lain. Menurut Melayu SPH Sibuan, Nilamsari dan Abrar Ari 2003-2018, di mana saya mengambil ini dari jurnal artikel yang ditulis oleh Nilamsari, Abrar Ari, mereka mengambil sumber dari Melayu SPH Sibuan. Dalam artikel mereka menyatakan bahwa kemampuan bekerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat dalam upaya menggapai perubahan guna meraih sasaran yang ditujunya. Dan disambung oleh Facial Verify juga menambahkan bahwa kinerja pegawai akan mencerminkan kinerja organisasi berdasarkan hasil dari capaian organisasi. Maka dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara kinerja institusi atau institutional performance dengan kinerja perorangan atau individual performance. Dengan perkataan lain, kinerja seorang pegawai atau individual performance baik, maka terdapat peluang besar bagi kinerja organisasi atau institutional performance juga baik. Di slide pertama, kita sudah mengetahui tentang manajemen SDM. Dan yang menjadi unsur utama dari manajemen SDM yaitu manusia. Ini karena SDM berhubungan erat dengan kinerja manusia. Manajemen SDM akan berhubungan dengan implementasi dan desain dari sistem perencanaan, penyusunan dan pengembangan karyawan, evaluasi kerja, pengelolaan karir, kompensasi karyawan, serta hubungan baik antara ketenaga kerjaan. Manajemen SDM akan melibatkan seluruh keputusan serta partikel manajemen. Tentunya ini akan mempengaruhi sumber daya manusia secara langsung. Oleh karena itu, perusahaan akan merasa beruntung jika menggait manajerial yang cukup brilian yang akan melakukan manajemen dengan baik. Nah, perbankan adalah salah satu perusahaan yang sangat membutuhkan manajemen sumber daya manusia. Karena tentunya ini akan mempengaruhi sumber daya manusia secara langsung. Karena itu, perbankan akan merasa beruntung jika menggait beberapa karyawan yang cukup brilian untuk melakukan manajemen di suatu perbankan. Nah, jadi kesimpulan dan saran yang dapat kita kutip ialah manusia adalah sumber daya yang sangat penting dalam suatu usaha perbankan untuk mencapai keberhasilan visi dan misi bank. Walaupun aspek teknologi dan pemasaran sudah sempurna, tetapi jika tidak didukung dari aspek manusia, maka tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh bank juga tidak akan tercapai secara optimal ataupun bahkan sulit dicapai. Mengingat pentingnya peran SDM dalam bank, dalam suatu usaha perbankan ada visi sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih.